Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah? Seorang sahabat bertanya kepada saya, apakah orang hamil atau ibu yang sedang mengandung boleh menjalankan zikir napas dan apa efek sampingnya? Apakah zikir napas yang dia amalkan berpengaruh kepada janinnya nantinya? Untuk itu saya ingin membahas akan hal ini. Semoga kiranya ini bermanfaat bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah bentuk zikir juga, ya, bentuk tasbih. Kemudian sholat itu juga adalah zikrullah. Jadi, apakah ibu yang hamil dilarang untuk sholat? Sementara orang yang haid saja, perempuan yang lagi haid, itu diperbolehkan dia berzikir. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran, ya, memegang Al-Quran itu. Kemudian dia melakukan sholat, puasa. Itu larangan bagi wanita yang sedang haid. Untuk ibu yang hamil, ini menurut pendapat saya. Karena kejadian juga, dan ini dilakukan oleh istri saya ketika melahirkan anak saya yang paling kecil. Beliau puasa, ya, penuh puasanya. Dokter menyarankan agar untuk tidak puasa supaya janinnya sehat, cukup gizinya. Tetapi Allah berkehendak lain. Dia berpuasa dari hari pertama, dia sholat, dia zikir. Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah berumur 14 tahun, perempuan. Alhamdulillah, sehat walafiat. Jadi, apakah zikir itu berefek kepada janinnya? Masya Allah, tentu itu tidak ada efek sampingnya. Ya, jadi saudara-saudaraku, zikir napas ini sekarang niatnya untuk apa? Kalau kita niat zikir napas, ya, zikrullahnya hilang, kesadaran kita hilang kepada Allah, akhirnya kita memasuki ilmu-ilmu kebatinan. Nah, kemungkinan ini yang merusak janin. Kenapa seperti itu? Zikrullah berarti menyadari Allah, mengingat Allah, menuju kepada Allah. Ketika zikir itu untuk sesuatu amalan seperti kesaktian, penglaris, ya, yang akibatnya mendatangkan hodam itulah yang nanti akan merusak daripada janin. Artinya apa? Bisa jadi sifat-sifatnya dipengaruhi oleh hodam itu. Kebanyakan hodam itu yang sering saya perhatikan adalah dari golongan jin. Ya. Jadi orang yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang hamil, wanita yang sedang mengandung, malah disarankan untuk selalu berzikir. Ya. Membacakan surat-surat Al-Qur'an sebelum tidur, ya. Jadi pengalaman saya dulu itu, anak saya itu ketika istri saya mengandung anak saya yang paling kecil itu setiap malam selalu saya bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, kemudian Al-Falaq, lalu Al-Fatihah. Jadi seperti itu selalu saya inikan. Mudah-mudahan lahirnya gampang, tidak ada masalah. Karena kita mengacu kepada ayat Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Hanya kepada Allah
kita menggantungkan harapan. Kita berdoa agar janin yang dikandung oleh istri kita, ya, ibu-ibu yang sedang mengandung, insya Allah janin itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang diturunkan Allah untuk melindungi rahim kita. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian ada satu ayat di dalam Al-Quran, dengan berzikir hati menjadi tentram. Nah, ibu-ibu yang sedang berzikir, ibu-ibu yang melakukan zikir nafas, tentu merasakan relaksasi. Nyamannya hati seorang itu mempengaruhi kepada janinnya. Seorang wanita, ya, seorang ibu yang sedang mengandung, apabila stres itu akan berpengaruh kepada janinnya. Efek paling buruk adalah keguguran. Karena apa? Psikologisnya terguncang, ya. Batinnya terguncang, mengakibatkan janinnya bisa keguguran. Lalu bagaimana dengan efek zikir ini? Alhamdulillah, ya. Jadi banyak ulama yang menyarankan untuk selalu membaca-baca ayat Al-Quran agar apa? Tervibrasi janin kita. Mulai dari dalam alam rahim sudah dididik, sudah diajarkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai Islam. Di negara-negara maju, ya seperti di negara Eropa, mungkin beberapa dari kita pernah mendengar relaksasi, ya, relaksasi dengan musik-musik terapi. Nah, di situ mikrofonnya itu, ya, handsetnya itu diletakkan di perut si wanita yang sedang mengandung, dialunkan musik-musik relaksasi, musik-musik lembut, ya, musik-musik terapi, agar apa? Janinnya tenang, ya, janinnya rileks. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sedang mengandung itu mengikuti yoga. Artinya apa? Membutuhkan ketenangan, ya, membutuhkan nilai-nilai psikologis yang nyaman, keadaan jasad yang fit. Nah, jadi orang yang sedang mengandung itu tidak boleh stres. Nah, untuk menghindari stres itu, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran, zikrullah. Nah, jadi zikir ini tidak berefek samping, kecuali keberkahan yang diberikan Allah kepada kita dan bayi yang sedang dikandung oleh istri kita. Nah, yang mengatakan efek sampingnya itu adalah ketika kita mempelajari ilmu-ilmu kebatinan yang berdasarkan daripada yang diambil dari Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan-tujuan tertentu selain kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Semoga kiranya kita terhindar daripada hal-hal yang mudarat. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ketika niat kita lurus kepada Allah, ya, niat kita semata-mata kepada Allah lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan manfaat, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Tiada sesuatu niat kecuali lillahi ta'ala, dan Allah balas itu menjadi kebaikan dunia akhirat bagi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam bahasan kali ini. Semoga kiranya bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, semata-mata karena sifat manusia yang penuh salah. Dan begitu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.